Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Rashid. Saya adalah mahasiswa yang berasal dari Kota Bandung dengan NIM 0544762204. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang narasi ruang sidang yang menyatukan perbedaan. Bayangkan sebuah ruangan panas di Jakarta pada Juni 1945. Di sana, para pendiri bangsa kita tidak sedang memperebutkan kursi kekuasaan, melainkan sedang bergulat dengan pemikiran hebat tentang fondasi apa yang cukup kuat untuk menopang rumah bernama Indonesia. Yang pertama, peristiwa penting sidang BPUPKI dan lahirnya istilah Pancasila. Salah satu momen paling krusial terjadi pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK. Saat itu, suasana dipenuhi perdebatan sengit mengenai dasar negara. Di tengah keberagaman ideologi, Bung Karno menyampaikan pidato tanpa teks yang mengusulkan 5 prinsip. Beliau menyebutkan, bukan sekadar daftar keinginan, melainkan sebuah filosofis kondusive atau dasar filsafat yang mendalam. Momen ini menjadi titik balik di mana ego pribadi dan golongan mulai dikesampingkan demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan yang kokoh. Dan yang kedua, nilai Pancasila yang tercermin, yaitu musyawarah dan persatuan. Di rangkaian sejarah ini, mulai pada pidato 1 Juni, perumusan PKM Jakarta, hingga pengesahan final oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Nilai yang paling bersinar adalah persatuan dan hikmat kebijaksanaan. Para tokoh bangsa seperti Muhammad Hatta dan para tokoh Islam lainnya menuju kebesaran hati yang luar biasa saat mengubah kalimat pada sila pertama demi merangkul saudara dari Indonesia Timur. Ini adalah bukti nyata bahwa Pancasila lahir dari jiwa yang besar untuk berkompromi demi kepentingan bersama. Dan poin yang ketiga adalah refleksi pribadi, mengapa masih relevan bagi kita. Melihat sejarah tersebut, pelajaran terbesar bagi kita generasi muda adalah bahwa perbedaan pendapat bukan hambatan melainkan kekayaan. Seperti pelajaran, kita belajar bahwa dapat yang hebat harus berjuang pada mufakat, bukan perpecahan. Para pendiri bangsa kita dulu berkelahi secara intelektual namun tetap saling merangkul sebagai sahabat setanah air. Dan relevansi saat ini di era digital yang penuh dengan polarisasi dan debat di media sosial, nilai persatuan dan toleransi dari sejarah Pancasila adalah jangkar kita. Menjadi relevan berarti kita tidak mudah terprovokasi, mampu menghargai perbedaan opini, dan selalu mengutamakan kolaborasi di atas kompetisi yang menjatuhkan. Nah, sudah paham kan? Jadi, kesimpulannya, Pancasila bukan sekadar pajangan di dinding atau hafalan untuk ujian, tapi ia adalah warisan kedewasaan berpolitik. Tugas kita sekarang bukan lagi merumuskannya, melainkan menghidupkannya dalam setiap interaksi kita sehari-hari sebagai bangsa yang satu.